Jangan pura-pura kalian. Ibu punya sumber yang kuat. Itu adalah rencana jahat kalian berdua. Jangan-jangan 20 tahun yang lalu Bapak meninggal itu karena ulah kalian. Doro, sadar Doro, jangan. Istighfar Doro, ya Allah. Istighfar Doro. Mata hati kita. Jangan lupa, kamu harus taruh anak tante di posisi yang paling baik. Ngerti kamu? Iya. Selamat ya sayang. Kamu ngapain di sini? Hah? Perasaan gak ada yang undang kamu deh. Akhirnya hari yang Mbak tunggu-tunggu menjadi sebuah kenyataan. Genta diangkat menjadi pemilik perusahaan. Dengan begitu, tidak akan ada lagi yang menghalangi kita. Kita bisa bebas menguasai perusahaan itu. Termasuk ibu. Ya, kalau ibu berusaha menghalangi kita, terpaksa kita harus singkirkan dia. Dengan begitu, kita bisa bebas menguasai perusahaan. Sudah aku duga, sekian tahun baru terungkap semuanya. Jangan-jangan yang membuang Den Ayu Retno dan bayinya itu Den Ayu Murni dan Den Ayu Ruri juga. Ya Allah, astagfirullahaladzim. Kita manusia takkan bisa sempurna tanpa Dia Sang Kuasa, Sang Pencipta segalanya. Hidayah Sang Kuasa ada untuk kita, hidayah yang membuka mata hati kita. Betapa indahnya rahmatnya menerima semua hidayah Sang Kuasa ada untuk Bu, kita. jangan Bu, mending kita dulu ya. Bu, saya nggak akan ngapa-ngapain Ibu. Ini nggak saya Hati kita. Santi? Nggak salah lagi. Itu pasti Santi. Ngomong siapa ibu itu ya? Kasian sekali dia. Santi, kamu ngapain di sini? Hah? Udah, mending kita masuk ke mobil aja yuk. Aku yang Udah nggak apa-apa, yuk masuk ke mobil duluan.
sembarangan. Harus dijaga. Nyuwun ngapura Ndoro Putri. Dalam bertahun-tahun memendam semua ini Ndoro Putri. Dalam gak berani bicara kalau tidak ada bukti-buktinya Ndoro. Kamu yakin kalau Retno dan anaknya dibuang sama Ruri dan Murni? Saya berani sumpah Ndoro, kalau saya bohong kaki saya bisa lumpuh. Saya dengar langsung dari pembicaraan Den Ayu Murni dan Den Ayu Ruri. Aku tahu hatinya Ruri dan Murni gak bersih, gak seperti Retno. Apa keuntungannya mereka menghilangkan Retno dan anaknya? Bukankah Ruri punya anak laki-laki yang menguasai 75% dari warisan almarhum Bapak? Anak durhaka kalian. Kok ibu tega sekali menuduh saya dan Ruri yang melakukan hal seperti itu, Bu? Kita tuh nggak tahu Retno tuh ada di mana dan kita juga nggak tahu anaknya ada di mana, Bu. Iya, Ibu. Dan itu kejadian sudah 20 tahun yang lalu. Jangan pura-pura kalian. Ibu punya sumber yang kuat. Itu adalah rencana jahat kalian berdua. Jangan-jangan 20 tahun yang lalu Bapak meninggal itu karena ulah kalian. Ndoro, sadar Ndoro, jangan. Istighfar Ndoro, ya Allah. Istighfar Ndoro. Murni, Ruri, kalau ibu mendapatkan bukti kalian ada persekongkolan ini, maka kalian berdua keluar dari rumah ini. Ya Tuhan, jangan-jangan benar meninggalnya Bapak secara mendadak 20 tahun yang lalu ada campur tangan Ruri sama Murni. Kalau itu nyuwun sewu Ndoro Putri, dalam tidak tahu. Kalau benar mereka membunuh Bapak untuk menguasai harta, untuk apa? Toh Bapak sudah tua. Gak usah dibunuh, ya meninggal juga. Mungkin mereka ingin cepat kaya Ndoro Putri. Ya Allah, apa yang harus saya lakukan? Sudahlah Ndoro Putri yang sabar. Nanti Allah akan memberi petunjuk. Mari. Gimana? Kamu udah ada kabar di mana sih? Belum, Mbak. Orang suruhan aku juga nggak nemuin dia di kampungnya. Bagus. Pasti dia kabur, ketakutan. Bisa jadi, Mbak. Mulai sekarang, tidak akan ada orang yang bisa menghalang-halangi kita. Semuanya akan bisa kita kuasai dengan mudah. Iya, Mbak. Mbak bener. Dan semua harta milik Bapak akan jatuh ke tangan Genta, anak aku. Kamu jangan lupa, Mbak berhak atas saham itu sebanyak 50%. Sesuai perjanjian kita. Jangan sampai lupa kamu.